Perkenalkan, nama saya Nazwa Yunusa Hakiki dengan NIM 20240040500. Saya berasal dari kelas TI 24M. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan CPU. Sebelum ke perkembangan CPU, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu CPU. Nah, CPU yaitu singkatan dari Central Processing Unit, merupakan bagian penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Prosesor yang ada saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja kecepatan ini mempunyai perkembangan atau sejarahnya. Sekarang kita akan menerapkan perkembangan prosesor. Yang pertama yaitu mikroprosesor 4004 pada tahun 1971. Pada tahun ini, Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitung Buscom. Mesin penghitung ini yang pertama yang meletakkan semua komponen mesin hitung dalam sebuah IC. Yang kedua yaitu mikroprosesor 808 pada tahun 1972. Pada tahun ini, Intel mengeluarkan prosesor ini yang berkecepatan 2 kali lipat dari prosesor yang terdahulu. Yang nomor 3 yaitu mikroprosesor 8080 pada tahun 1974. Mengeluarkan lagi prosesor terbarunya. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari prosesor MP multi voltage menjadi triple voltage. Yang keempat yaitu mikroprosesor 286 pada tahun 1982. Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Yang kelima yaitu mikroprosesor Intel 386 pada tahun 1985. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut. Yang keenam yaitu mikroprosesor Intel 486 pada tahun 1989. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetik komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja. 7 yaitu prosesor Intel Pentium pada tahun 1993. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Yang kedelapan yaitu prosesor Intel Pentium Pro pada tahun 1995. Prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini memiliki 5,5 juta transistor yang tertanam. Yang kesembilan yaitu prosesor Intel Pentium 2 pada tahun 1997. Prosesor ini merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Yang ke-10 yaitu prosesor Intel Pentium 2 Xeon pada tahun 1998. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Yang ke-11 yaitu prosesor Intel Celeron pada tahun 1999, merupakan prosesor yang lebih ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan harga yang tidak terlalu besar. Yang ke-12 yaitu prosesor Intel Pentium 3 pada tahun 1999, merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara drastis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, tridimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Yang ke-13 yaitu prosesor Intel Pentium 3 Xeon pada tahun 1999. Intel kembali merambah pemasaran server dan workstation dengan pengeluaran seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIM. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor. Yang ke-14 yaitu prosesor Intel Pentium 4 pada tahun 2000. Ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,60 GHz. Yang ke-15 prosesor Intel Pentium 4 Xeon
pada tahun 2001. Prosesor ini merupakan prosesor Intel yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Yang ke-16 yaitu prosesor Intel Itanium pada tahun 2001. Prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Yang ke-17 yaitu prosesor Intel Itanium 2 pada tahun 2002, generasi kedua dari keluarga Itanium. Yang ke-18 yaitu prosesor Intel Pentium M Centrino pada tahun 2003. Chipset 855 dan Intel Pro atau Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino, dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Yang ke-19 yaitu prosesor Intel Pentium M 735-745-755 pada tahun 2004, dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB cache, 400 MHz sistem bus, dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Yang ke-20 yaitu prosesor Intel E750-E7320 pada tahun 2004, dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz, DDR2, 400 memori, dan EPI. Yang ke-21 prosesor Intel Pentium 4 Extreme Edition pada tahun 2005. Sebuah prosesor ditujukan untuk pengguna komputer yang ingin sesuatu yang lebih dari komputernya. 22 yaitu prosesor Intel Pentium D 820-830-840 pada tahun 2005. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena bisa menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB. Yang ke-23 yaitu prosesor Intel Core 2 Quad Q6600 2006, prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer. Yang ke-24 yaitu prosesor Intel Quad Core Xeon X3210-X3220 2006, merupakan tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 GHz dan 2,4 GHz, 8 MB L2 cache, 1,06 GHz FSD dan TDP. Yang ke-25 yaitu prosesor Intel i7 940-940-920 pada tahun 2008. Nah, Core i7 akan hadir dengan 3 seri, yaitu Core i7 965 Extreme Edition, i7 940, dan i7 920. Yang ke-26 yaitu prosesor Intel i5 pada tahun 2009. Prosesor ini berjalan pada clock 2,13 GHz turun dari 2,40 GHz. Kinerja yang harus terlalu sedikit dibandingkan dengan simulasi Intel i3. Selain turbo boost, hal lain yang dikorbankan adalah AES acceleration. Yang ke-27 atau yang terakhir yaitu prosesor Intel i3-530 2010. Prosesor ini berjalan pada 2,93 GHz dan tidak memiliki fitur turbo mode. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.